Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama, yakni tentang workshop ini ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mohon izin saya share screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan yang pertama, kita kemarin membahas terkait dengan overview about the workshop, kemudian ngapain harus ada workshop, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan beranjak mendiskusikan apa yang menjadi pokok bahasan di Unit 1. Nah, di sini saya beri judul EFT. EFT itu adalah English for Teaching, tentang managing the classroom. Ya, harapannya hari ini nanti kita akan mendapatkan upgrade keilmuan terkait dengan how to manage our classroom. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan workshop kita pada pagi hari ini dengan baca berdoa bersama-sama. Bagi yang Muslim, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Di sini ada Ibu Amel. Bisa dengar suara saya, Ibu Amel ya? Jadi Pak bisa. Baik. Oke, pada kali ini kita akan eh, mencoba mempraktekkan beberapa kegiatan yang bisa Bapak Ibu copy, Bapak Ibu implementasikan dalam ruang kelas Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya minta ada sebuah pertanyaan yang untuk Bapak Ibu jawab ya. Oke, saya minta Bapak Ibu nanti akan saya bagi ke dalam breakout rooms ya. Bertiga-bertiga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan ya. Ini namanya warm up ya. Sebelum kita mulai ada warm up questions. Oke, jadi oh ini mohon maaf saya mistyping ya. Ada 5 pertanyaan. Ada where is place you want to travel, and then describe someone in your family. What is an activity you like to do, and what is your favorite food, and what's one thing you like about teaching. Jadi feel free Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti bisa berbicara, mengobrolkan dengan menggunakan bahasa Inggris, itu akan lebih baik. Tetapi ketika agak kesulitan dipakai bahasa gado-gado juga tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang akan saya bagi Bapak Ibu ke dalam ruang breakout room. Ibu Amelia dengan Ibu Rizky ya, dengan Ibu Ardianti, Pak Fatah dengan Pak Muhammad, juga Pak Husin ya. Baik, Bapak Ibu saya kasih waktu 3 menit ya untuk mendiskusikannya. Setelah itu nanti kita akan kembali ke hall utama untuk mendiskusikannya. Oke, siap Bapak Ibu. See you in 3 minutes. Oke Bapak Ibu, time is up. Sekarang saya minta beberapa di antara Bapak Ibu untuk bisa say something about the question. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Oh, silakan Ibu Amelia, mungkin bisa menjawab question number 2. Where is a place you want to travel? Where is a place itu apa Bu artinya Bu? Kira-kira Bu Amelia. Lalu Ibu Amelia, Di mana? dengar suara saya. Di mana tempat Di mana tempat? yang ingin saya kunjungi untuk Oke. travel? So, where is a place you want to travel, Ibu Amelia, kira-kira? Uh, I think many places I want to travel in the world, yeah. Uh, Especially Saudi Arabia. Oh, nice. Where you want to travel to Arab Saudi, Ibu Amelia?
For umroh or for Hajj. Oh, mau haji ya, Pak. Dan umroh. Ya, amin. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk warm up question-nya, Bapak Ibu. Sekarang kita beralih ke kegiatan selanjutnya. Masih warm up lagi. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan where place you want to travel. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya bagi lagi menjadi 4 orang. Kalau tadi 3 orang, sekarang 4 orang. I will give you 2 minutes to talk. Saya akan memberi waktu Bapak Ibu 2 menit untuk talk about some ideas about family school hobbies, likes and dislikes. Nah, karena ini hanya 2 menit, akan saya pilihkan saja ya. Yakni silakan mendiskusikan terkait dengan your families. Jelas ya Bapak Ibu? Oke, berarti Bu Amelia nanti saya tambahkan satu kelompok lagi ya, Pak Fatah, supaya join ke kelompoknya Ibu Amelia. Halo, cek. Suara saya bisa terdengar ya, Ibu-Ibu? Cek, satu, dua, tiga. Bisa, Pak, bisa. Jelas ya, mohon maaf ini. Oke, silakan bisa join di breakout room. Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk mendiskusi. Oke, Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, para peserta workshop PKGBI, PKG SDMBI yang dirahmati Allah. Eh, Silakan untuk share something about ideas to talk about families. Mungkin Ibu Ardianti ada yang mau disampaikan. Silakan Ibu. Tadi sepertinya kok raise your hand. Silakan Ibu Ardianti about your families. Feel free to speak Ibu. Okay. About my families, yeah, I have one husband Yeah, of course. and Alhamdulillah, 3 children. Uh, what's next, Pak? Yes, That's all. Okay, thank you. yes, thank Bu you. Ardianti for the feedback and for the response. Jadi terima kasih Bapak Ibu ya sudah berpartisipasi aktif dalam warm up kali ini. Baik Bapak Ibu, jadi kali ini kita sebelum beranjak lagi, sebelum kita berangkat ke managing classroom, maka ada 3 pertanyaan Bapak Ibu yang harus kita jawab eh, untuk diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah how do you build a relationship with your students? Bagaimana kita membangun relationship with our students? Jadi relationship itu hubungan ya Bapak Ibu. Kemudian how does positive learning environment help learners learn? Bagaimana positive learning environment akan menolong pembelajar dalam hal ini siswa. Dan what routines have you been using in your classroom? Ini sebenarnya saya minta untuk diskusi, tapi karena mungkin sudah agak capek ya, Ibu sudah mengajar kelasnya ya. Oke, jadi kira-kira ini langsung saya tanya aja ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ada yang usul, silakan. Oke, untuk yang pertama Bapak Ibu, how do you build a relationship? Gimana caranya Bapak Ibu membangun relationship dengan siswa? Mungkin Ibu Amelia lagi mau ada respon? Gimana Bu caranya membangun relationship? Apakah dengan pendisiplinan atau dengan suara yang keras atau dengan muka yang garang? Ya, baik. Untuk membangun hubungan tentu kita harus tahu karakter siswanya masing-masing ya Pak ya. Jadi kita bisa, ketika kita tahu karakter siswa itu, kita bisa memposisikan diri, kita bisa PDKT-nya seperti apa itu pas gitu. Jadi tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang tenaga. Jadi pas aja karena kita sudah tahu gitu karakteristiknya tuh. Anak ini tuh gampang kalau kita pakai cara yang ini, anak itu tuh mudah menerima pelajaran kita kalau kita pakai strategi yang seperti ini. Oke, baik. Namanya Ibu Amelia ini sudah sangat mahir sekali ya dalam mengelola kelasnya. Kira-kira rutinitas apa Bu yang bisa membangun positif vibes dari lingkungan kelas Ibu? Tentu kalau membahas tentang lingkungan kelas, kita tidak melulu sewaktu di dalam kelas. Jadi ketika di luar kelas pun kita tentu buat hubungan yang baik dengan mereka-mereka ya, dengan anak-anak. Jadi tidak ketika di dalam kelas terus kita switch gitu, kita menjadi baik gitu, tidak. Jadi tetap di lingkungan sekolah pun, di luar lingkungan sekolah pun kita membangun sesuatu hal yang baik sehingga
itu terasa ke anak-anak. Apalagi kita di sekolah SD ya, jadi di mana mereka itu lebih peka, lebih lebih berasa gitu. Jadi kalau kita bisa apa namanya di mata mereka tuh kita baik, wah ini idolaku, Bu Amel itu idolaku. Jadi mereka tuh lebih welcome menerima kita, menerima penjelasan kita begitu. Oh, baik sekali, luar biasa ini. Sebuah ilmu yang sangat bisa untuk kita duplikasi dan kita sebarluaskan ya Ibu-Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, nah yang selanjutnya adalah matching games. Jadi hal yang paling penting ketika kita mengajarkan bahasa Inggris selain managing the classroom itu juga harus authentic Bapak Ibu. Nah, di dalam LMS itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi bahasa Inggris yang sesuai dengan keseharian anak-anak. Nah, authentic Bapak Ibu, apa yang disebut authentic adalah yakni dekat dengan anak. Jadi bahasa Inggris kita itu yang tidak daki-daki. What is daki in bahasa Jawa? In English. Yang terlalu advance, terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Jadi environment, in school, kemudian studying, in house, in the library. Jadi memang vocabulary atau kosakata yang akan kita pelajari itu berhubungan atau related closely with our students. Begitu Bapak Ibu ya. Tetapi setuju tadi yang paling penting adalah sebelum kita mengajarkan bahasa Inggris, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa manage kelas kita dengan baik sehingga siswa tidak terasa boring dan yang paling penting guru juga tidak merasa boring dengan dirinya sendiri dan dengan siswa. Karena mungkin selama ini kita terlalu banyak fokus ke siswa ya, tapi padahal guru itu juga perlu difokuskan supaya guru sendiri sejahtera secara mental dan spiritual ya. Oke Bapak Ibu, kali ini saya ingin meningkatkan engagement di antara Bapak Ibu. Silakan nanti akan saya bagi ya. Kita akan punya PR, Peer Coach Partners. Jadi nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi. Nanti saling exchange WhatsApp numbers dengan 3 pertanyaan ini. How is your studying going? What new language are you trying in a class? What other language can you use to create supportive environment ya? Jadi saya minta Bapak Ibu untuk berdiskusi. Kemudian minggu depan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan apa yang menjadi PR hari ini. Begitu Bapak Ibu ya, ada pertanyaan sudah jelas ya? Halo Ibu? Oke. Thank you Ibu-Ibu teachers for today. See you in the next workshop. Thank you, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan antusiasmenya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan kita hari ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kehadiran Ibu merupakan amal soleh yang dapat memperberat amalan kita ketika di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu, Bapak-bapak yang sangat antusias menghadiri kegiatan daring kali ini. Semoga kesuksesan dan kesejahteraan melimpahi diri kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Bye-bye Ibu, wabarakatuh. Bapak-bapak.